Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Minggu ini kita akan secara khusus berurusan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Hal ini penting untuk kita pahami dengan baik, karena lawan kita, yaitu iblis, bekerja dengan senjata yang satu ini. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan adalah kebalikan dari iman. Iman percaya kepada Tuhan dan perkataan firman-Nya. Sebaliknya, ketakutan percaya kepada kebohongan, tipu muslihat, dan intimidasi yang dirancang iblis khusus untuk menimbulkan kebingungan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan dalam hati orang percaya. Hal-hal ini dilontarkan iblis kepada orang percaya dengan tujuan spesifik menghancurkan, merontokkan iman mereka. Itu sebabnya dalam Efesus 6 ayat 16, kita diperintahkan untuk memadamkan semua panah berapi dari iblis ini dengan perisai iman. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, semua ini hanya dapat dipadamkan dengan perisai iman. Iblis melancarkan tipu muslihatnya, memakai situasi yang sedang kita hadapi untuk membuat kita meragukan keefektifan firman Tuhan, dan dengan jalan demikian, iblis mencoba menggerogoti iman kita, kalau-kalau dia bisa meruntuhkan iman kita itu sepenuhnya. Entah berapa kali saya sudah mengalami saat-saat di mana firman Tuhan yang telah saya perkatakan secara konsisten selama itu sudah kelihatan bekerja selama beberapa waktu. Namun, tiba-tiba terjadi hal yang bertentangan dengan hal itu. Dan ada saja pikiran yang terlintas tiba-tiba yang mencoba membuat saya mempertanyakan atau meragukan mengapa firman Tuhan yang kemarin sudah bekerja, sekarang jadi kelihatannya tidak bekerja. Dan pertanyaan-pertanyaan lain semacam itu yang semua dilontarkan iblis dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kecemasan dalam hati saya. Namun, setiap kali juga, saya akan kembali lagi kepada firman Tuhan, dengan konsisten terus memperkatakan lagi apa yang telah saya perkatakan sebelumnya. Dan beberapa saat kemudian, kejadian yang bertentangan itu berhenti, dan saya kembali melihat kuasa firman Tuhan bekerja dan tidak gagal. Hal ini mengingatkan saya akan firman Tuhan di Matius 13. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah berbeda. Tujuan Yesus adalah mengajarkan murid-muridnya bagaimana harus bersikap kepada firman Tuhan, agar mereka jangan sampai gagal menuai, melainkan dapat menikmati penuaian sampai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari kita lihat Matius 13 ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, peristiwa yang saya alami, yang saya bagikan kepada kita di atas, adalah contoh dari apa yang Yesus sebut sebagai penganiayaan karena firman itu. Jika saya sampai murtad, dalam konteks ayat-ayat ini artinya adalah melepaskan kepercayaan saya kepada firman itu, maka iblis akan berhasil membuat saya gagal menuai dari benih firman itu. Ini terjadi kalau saya berhasil dipengaruhi tipu muslihat iblis yang mempergunakan situasi yang sedang terjadi di mana firman Tuhan kelihatannya berhenti bekerja. Inilah situasi yang disebut penindasan atau penganiayaan karena firman itu, garis bawahi karena firman itu. Artinya, firman yang sedang kita perkatakan secara konsisten itu sedang diserang dengan tujuan supaya saya melepaskan kepercayaan kepada firman itu. Karena firman Tuhan tidak bisa gagal, ingat Yesaya 55 ayat 11, maka satu-satunya cara agar orang percaya gagal menuai adalah dengan merontokkan iman orang percaya itu. Inilah yang Yesus sebut tadi sebagai tidak berakar dan tahan sebentar saja. Iblis telah berhasil membuat orang itu melepaskan kepercayaannya kepada firman Tuhan yang selama ini telah diperkatakannya dan telah mulai berbuah. Tapi karena ia hanya tahan sebentar saja, dia tidak sampai di tahap di mana dia akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat sebagaimana yang Yesus ajarkan. Inilah yang Yesus ingin tunjukkan lewat gambaran dari orang yang tahan sebentar saja itu tadi. Jadi, adalah sangat penting bagi iblis untuk menimbulkan keraguan, kebimbangan, dan akhirnya ketakutan di dalam hati kita demi merontokkan iman kita. Dan sebaliknya, adalah sangat penting bagi kita untuk dapat berakar dan bertahan dalam iman. Sebab adalah iman yang dibutuhkan dalam setiap pertarungan dengan iblis yang akan membuat kita menikmati kemenangan dan penuaian berlipat ganda di setiap waktu.
1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Bersadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Sekali lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Jadi kita melihat, sangatlah penting bagi kita untuk dapat berurusan dengan roh ketakutan dan mengatasi serangan panah berapinya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 serta Efesus 6 ayat 16 yang sebelumnya sudah kita baca tadi mengatakan, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, padamkan panah berapinya dengan perisai iman." Jadi dengan iman yang teguh kita melawan iblis. Dan dengan perisai iman yang teguh itu, kita dapat memadamkan setiap panah berapi yang dilontarkannya kepada kita. Sehingga iman kita tidak sampai menjadi korban. Iman yang teguh adalah iman yang tidak berhasil digoyahkan oleh penindasan, penganiayaan, tipu muslihat iblis tadi. Haleluya. Dengan iman yang teguh, segala yang sudah disediakan Tuhan dapat kita terima, termanifestasi dalam hidup kita. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 4. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Katakan, "Saya berasal dari Allah, dan saya telah mengalahkan iblis. Sebab lebih besar dia yang ada di dalam saya daripada iblis yang ada di dalam dunia ini." Yesaya 54 ayat 17. "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan." Mazmur 1 ayat 3. "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Katakan, "Saya berbicara di dalam nama Yesus, setiap senjata yang ditempa terhadap saya tidak akan berhasil. Sebab kebenaran saya adalah dari Tuhan sendiri. Sebaliknya, apapun juga yang saya perbuat, pasti berhasil. Sebab saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air." Mazmur 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Katakan, "Dalam nama Yesus, saya menolak untuk takut. Sebab Tuhan beserta dengan saya. Gadanya dan tongkatnya, firman-Nya dan roh-Nya, mereka terus menghiburkan saya." Galatia 1 ayat 4. "Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita." Katakan, "Dalam nama Yesus, saya menolak untuk takut, sebab saya telah dilepaskan dari dunia yang jahat ini. Iblis tidak dapat menyentuh hidup saya." Yesaya 54 ayat 14. "Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu." Katakan, "Saya ditegakkan di atas kebenaran Yesus sendiri. Saya jauh dari pemerasan dan penindasan, dan ketakutan serta kekejutan tidak bisa mendekati saya. Semua itu jauh dari saya. Saya deklarasikan ini di dalam nama Yesus." Mazmur 91 ayat 10-11. "Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Amsal 12 ayat 28. "Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut." Katakan, "Dalam nama Yesus aku berbicara, malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab Tuhan telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga aku di segala jalanku. Karena itu di segala jalanku hanya ada kehidupan, dan tidak ada kematian." Efesus 6 ayat 16. "Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Katakan, "Dalam nama Yesus saya mempergunakan perisai iman dan memadamkan semua panah berapi yang dilontarkan si jahat terhadap saya." Wahyu 12 ayat 11. "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Katakan, "Saya lebih dari pemenang, dan saya mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan perkataan
firman Tuhan yang saya akui dan saya deklarasikan. Firman Tuhan adalah kesaksian saya. Saya deklarasikan ini di dalam nama Yesus. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan, saya tunduk kepada Allah dan iblis lari daripada saya, sebab saya melawan dia di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ingat perumpamaan penabur yang Yesus ajarkan, berakar dan bertahan. Itu adalah salah satu kunci utama untuk menikmati penuaian 30, 60, 100 kali lipat. Jadi, tetap konsisten. Terus deklarasikan firman Tuhan dan bangun terus iman kita. Kita pasti menuai 30, 60, 100 kali lipat. Haleluya. Tuhan memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Anda yang sakit, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Maka dalam nama Yesus, iblis, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat anak-anak Tuhan ini berpikir bahwa firman Tuhan tidak bekerja. Menyingkir daripada kami. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus aku perkatakan, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan, apapun kebutuhan itu, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka, dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, layani para pewaris keselamatan ini. Pastikan suplai supranatural sorga sampai kepada mereka, menurut kekayaan dan kemuliaan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari sekarang kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Oleh karena apa yang Yesus Kristus telah selesaikan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada kutuk lagi berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan. Katakan amin.